Firman-Mu tetap eksis, Firman-Mu tetap menang atas segala perkara, Firman-Mu tetap ada, Firman-Mu hidup kekal. Kami bersyukur ya Bapa, di tempat ini masih Kau beri kesempatan untuk memasyurkan Firman-Mu. Meskipun di dunia ini sekarang berlomba-lomba menyampaikan berita-berita, banyak kebohongannya yang dimunculkan, berita-berita sensasi untuk mengagumkan sesuatu duniawi, tetapi Firman-Mu tetap dimasyurkan, Firman-Mu tetap ada selamanya, terang hidup yang kekal yang hakiki. Engkau menerangi kami saat ini Bapa untuk mendengar apa yang Kau nyatakan, dan oleh kuasa Roh-Mu kami mohon Bapa tertanam dalam hati kami, menguasai pikiran kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu karena kuasa kudus. Terpujilah Bapa demi nama Yesus Masiah. Mari yang siap menerima firman Bapa katakan haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, Salam Aleichem. Haleluya. Bapak terus dimuliakan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua, sekarang ini kalau kita melihat di media massa di sekitar kita, seolah-olah kejahatan itu seperti tontonan umum. Kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan itu seolah-olah dipertontonkan hal yang biasa kepada masyarakat umum. Dan itu menjadi masalah. Dan semua mencari penyebab yang benar. Penyebabnya itu sebenarnya apa? Ada pembunuhan, kekerasan, pemerkosaan. Itu sebenarnya sumbernya apa? Semua orang itu mulai menyatakan sebabnya ini, sebabnya itu, dan seterusnya. Tapi apakah Bapa kita yang di surga, apakah kitab suci ini, apakah firman Tuhan tidak berbicara tentang penyebab yang sebenarnya? Oleh karena itu saudara, mari kita lihat penyebab yang utama. Ada banyak penyebab lain saudara, tapi ada penyebab yang utama. Itu ditunjukkan di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2. Saudara bisa baca di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikian, dari manakah peperangan dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari sini, dari kesenanganmu yang berjuang di dalam anggota-anggota tubuhmu? Ayat 2, kamu mengingini dan kamu tidak memperolehnya, kamu membunuh dan kamu cemburu, dan kamu tidak mampu menggapainya. Kamu bertengkar dan berperang, tetapi kamu tidak memperolehnya karena kamu tidak meminta. Bapak dan Ibu saudara-saudara terkasih yang diberkati Bapak, sumber dari permasalahan mengapa orang membunuh, mengapa orang cemburu, mengapa orang iri hati, mengapa orang melakukan kekerasan, satu sebab yang ditunjukkan kitab suci, dan ini harus kita pegang erat, yaitu kesenangan seseorang di dalam dirinya tidak terpenuhi. Saudara bisa lihat di masyarakat, ada seorang bapak punya anak balita. Nah, bapak ini sedang main game online. Nah, sekarang hidup tanpa HP kan hampa. Jadi main HP game online sudah jalan. Anaknya namanya balita kan, senangnya anak balita itu hobinya nangis. Nah, dia sering nangis karena ganggu, hampir menang game online-nya. Anak ini terus nangis, ditendang, dipukuli, akibatnya apa saudara? Mati. Anaknya sendiri itu. Itu mengapa? Karena kesenangan bapaknya main game online terganggu, tidak terpenuhi. Karena itu dia membunuh. Seorang janda punya anak balita, punya pacar baru. Kemudian anak ini sering nangis. Nah, pacar barunya itu kan terganggu hubungannya dengan si janda tadi. Karena sering ganggu,
Pas di kamar ibunya mandi, anaknya itu dipukuli dan mati. Mengapa dia mati? Karena kekerasan dan pembunuhan tadi dilakukan. Oleh sebab kesenangan pacarnya tadi, si laki-laki tadi tidak tercapai, terganggu oleh anak tadi, karena itu anaknya dibunuh. Oleh sebab itu pembunuhan terutama terjadi karena kesenangan orang itu tidak terganggu. Itu saja. Ya. Jadi banyak sumber permasalahan, banyak orang bilang penyebabnya ini itu, tapi satu hal yang tidak bisa kita lalui adalah sumber kebenaran hakiki. Firman Elohim menyatakan kesenangan yang tidak terkontrol. Saya berharap ini tidak terjadi di antara kita. Gara-gara kesenangan kita makan mie goreng dari warung tertentu tidak terpenuhi, kita marah-marahi istri, kata-katain istri, pukuli istri, mungkin anaknya nggak mau disuruh pukuli. Ya, kita memukuli anak istri gara-gara kesenangan kita nggak terpenuhi, apa? Mie goreng di tempat tertentu. Dan ada yang ini, Bapak Ibu, yang sering umum adalah orang pas mengandung terus ngidam ya. Ngidam itu menurut orang Jawa harus dipenuhi keinginannya. Tapi ketika istri saya ngidam, ketika minta sesuatu tidak saya penuhi, saya tentang tradisi ini. Akibatnya apa? Kemarahan terjadi. Tetapi saya tahu di balik dia ada sesuatu yang mendorong untuk saya melestarikan tradisi memenuhi keinginan orang tidak. Dan betul Roh Kudus bekerja luar biasa. Akhirnya setelah beberapa kali minta tidak saya penuhi, dia pas terbuka, saya sampaikan urapan Roh Kudus, terbuka, tahu dia, oh ternyata pas ngidam pengen sesuatu, rasanya itu pengennya harus dipenuhi, pengen rujak harus dipenuhi. Kalau kesenangan makan rujak yang sedang ngidam ini tidak terpenuhi, marah-marah bisa membawa dosa. Karena itu harus dicegah kebiasaan seperti ini. Siapa yang mendorong? Apakah anaknya di dalam itu mendorong untuk minta rujak? Tidak, saudara. Tapi kuasa tradisi yang sedang bekerja. Saudara bisa berdoa dalam roh, ya, sehingga kita tidak diperintah oleh tradisi, kita diperintah oleh Elohim. Elohim memberikan kebaikan itu semuanya. Jadi itulah yang terindah. Oleh sebab itu hal-hal yang seperti ini kita harus mengerti. Mengapa dunia ini sekarang ini dipenuhi kejahatan? Di mana-mana kejahatan, kekerasan muncul seolah-olah tidak bisa dihentikan. Kitab suci memberikan satu pengertian pada kita dan juga solusinya. Yang pertama saya akan sebutkan tentang penumpahan darah. Saudara bisa baca di dalam kitab Bilangan 35 ayat 33. Bilangan 35 ayat 33. Di situ dikatakan bahwa tanah atau negeri tercemar oleh karena penumpahan darah. Untuk menebus tanah atau negeri yang sudah tercemar oleh darah tadi, hanya satu yang bisa, yaitu darah orang yang membunuh tadi. Jadi ceritanya Bilangan 35 ayat 33 itu Yahweh sendiri yang berkata, kalau tanah tercemar oleh penumpahan darah, tanah itu namanya betul-betul najis, tercemar. Dan ini harus dibersihkan. Caranya membersihkan tanah atau negeri itu gimana? Dengan orang yang membunuh tadi. Bagaimana kalau dengan darah itu atau dengan sesajen atau dengan doa-doa? Tidak bisa. Yang bisa hanya dengan darah itu. Darah orang yang membunuh akan menyelamatkan tanah itu. Oleh sebab itu sebelum ayat 33, itu disebutkan kalau ada orang dengan
alat besi atau alat batu atau alat kayu membunuh orang dan orang itu mati, yang membunuh Bapak Yahweh katakan harus dihukum mati. Mengapa? Karena untuk menguduskan tanah itu. Oleh sebab itu negara-negara yang memberlakukan hukuman mati itu tepat sesuai firman Allah. Meskipun ada beberapa saudara-saudara saya, orang-orang rohaniwan itu mengatakan itu tidak kasih. Saya katakan kasih tidak harus mengelus-elus, tapi kasih juga harus sedikit pukulan untuk bisa menentukan. Nah itu, oleh karena itu di kitab Mazmur, kalau tanpa rotan anak itu liar. Artinya apa saudara? Kalau anak itu tidak dididik, diarahkan ke yang benar, itu jadi liar. Liar mengikuti kehendak dunia. Karena itu anak-anak saya 3 itu saya kasih 3 rotan, ada namanya. Ketika, dan ini tidak boleh lebih dari balita mendidik. Kalau lebih dari balita gagal, harus diulang sampai umur 12. 12 gagal, sudah orang tua menjadi bulan-bulanan anak. Nanti kalau sudah dia remaja atau dewasa. Jadi setan itu lisu. Jadi kalau dia bawel nangis seperti anak-anak itu minta mainan lewat, itu minta paksa harus beli. Semua nangis-nangis jerit-jerit, itu tidak saya turuti. Karena sudah banyak mainan ada. Jadi ini hanya keinginan. Kemudian saya lerai, tidak mau, saya bawa ke kamar. Saya ambilkan rotan yang pendek itu, udah namanya. Belum mau dibuka sudah jerit-jerit itu. Terus akhirnya enggak, saya tidak mau lakukan lagi. Terus setelah itu lirih, akhirnya saya jelaskan. Saya perlu saya jelaskan. Mengapa kok Bapak melarang? Tak jelaskan. Sebabnya kamu sudah punya. Jadi kalau setiap lewat kamu beli untuk apa? Sia-sia lah. Iya. Berarti besok kalau lewat lagi nggak dibeli ya? Tidak. Akhirnya namanya anak lewat lagi sehari, nangis lagi. Saya bawa ke kamar lagi, saya kasih rotan lagi. Tidak saya pukulkan, belum saya pukulkan sudah nangis. Dan saya beritahu. Akhirnya nurut. Berikutnya setiap ada lewat cuma dijadai, tidak nangis lagi. Bagus kan? Terus dia sudah TK itu bawa sepatu itu langsung aja dibuang-buang ini. Padahal sudah saya ajari di tempat. Itu saya panggil masuk kamar, rotan lagi, nangis. Tahu salahnya, tahu apa? Karena Bapak dulu nyuruh supaya sepatu ditempatkan di rak yang sudah ada, tapi saya tidak. Bagus. Berarti besok diulang tidak. Sekarang kasihkan rak ya. Berikutnya begitu, saya ambilkan rotan lagi. Belum sampai 4 kali dia seperti hal yang mudah diatur. Pulang, copot-copot sepatu, kasihkan rak. Kemudian kaos kakinya masukkan tempat untuk cucian. Itu terbiasa. Habis main, banyak mainannya itu disebar-sebar, harus dikembalikan. Kalau tidak, saya bawa kamar, saya ajari. Jadi itu cara mendidik. Jadi rotan ini berguna di dalam kitab Mazmur itu betul-betul nyata. Anak tanpa rotan itu liar. Jadi itulah yang hukuman mati seperti tadi dikatakan. Itu adalah perintah Bapa Yahweh. Orang yang membunuh sesamanya harus dihukum mati. Jadi bersyukurlah negara-negara yang memberlakukan hukuman mati sesuai kehendak kitab suci. Sesuai kehendak Elohim, Tuhan Sang Pencipta. Nah, saudara-saudara, dan ketika tanah itu tercemar oleh darah, dan orang yang menumpahkan darah itu belum dihukum mati, maka yang terjadi apa saudara? Di situ muncul banyak roh jahat yang membuat keonaran di daerah itu. Seolah-olah kekerasan, kejahatan, kecemburuan itu muncul di tempat daerah itu semakin banyak selama orang yang membunuh darah itu belum dihukum mati. Oleh sebab itu di daerah-daerah
di negara kita ada wilayah yang selalu terjadi konflik, terjadi kekerasan, terjadi pembunuhan, sedangkan daerah lain tidak. Itu apa saudara? Tanahnya tercemar oleh penumpahan. Kemudian alat yang untuk membunuh, yang sudah kena darah orang yang meninggal, itu akan berbicara kepada Sang Pencipta. Karena itu darah yang sudah melekat pada belati misalkan, atau parang, meskipun sudah dicuci rapi, tetap aja darah itu secara rohani menempel. Kasat mata tidak terlihat, tapi menempel, masuk, menyatu dengan alat kejahatan ini. Oleh karena itu, pisau dapur, belati, parang yang sudah terkena darah orang yang dibunuh itu akan menuntut pembunuhan juga. Oleh karena itu saudara hati-hati dengan benda-benda antik, benda-benda yang tidak kudus ini. Nanti belati, pisau dapur atau parang yang sudah terkena darah orang yang dibunuh tadi sewaktu-waktu pasti akan menusuk orang juga. Nanti berikutnya menusuk orang juga kalau ini tidak ditanam di tanah. Itu yang terjadi dan yang ada. Oleh karena itu masalah. Jadi bagaimana supaya tanah atau negeri itu bisa kudus? Satu lagi tadi ya, orang yang membunuh harus dihukum mati. Yang kedua, orang harus menyatakan di situ satu gerakan untuk penebusan yang bisa. Nah, kalau itu tidak bisa dilakukan, sudah, yang bisa melakukannya hanya darah Yesus Al-Masih. Itu akhirnya di situ. Selain itu tidak bisa. Oleh karena itu sekarang kalau saudara melihat ada wilayah tertentu selalu terjadi perang antar pelajar di satu kampus, perang antar kelompok fakultas dan seterusnya di satu daerah itu atau kampung, selalu terjadi bentrokan, pembunuhan, kekerasan, bahkan anak membunuh ayah kandungnya sendiri gara-gara tidak diberikan motor, anak kandung memperkosa ibunya sendiri. Itu kan kekerasan, kejahatan. Itu sumbernya dari itu tadi. Oleh karena itu tidak semua wilayah sama. Tapi ada satu wilayah yang selalu ada konflik, ada pembunuhan, kekerasan dan seterusnya. Itu sumbernya itu tadi. Itu yang kita lihat dari segi masalah seperti itu. Nah, kalau kita melihat di TV, media sosial yang lain, kekerasan seperti itu, silahkan saudara berdoa di dalam, coba amati. Nah, saudara akan diingatkan oleh firman Tuhan tentang ayat itu. Jadi itulah yang harus kita pahami, mengerti. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang permasalahan yang mengkhawatirkan orang-orang kudus Tuhan adalah masalah sodomi atau pemburitan. Sodomi atau pemburitan ini kalau kita ingat itu diam-diam banyak sekali sudah, tapi tidak terpaparkan lewat media massa semuanya, tapi hanya kalau ada kasus baru muncul. Dan masalah sodomi ini kaitannya dengan kekerasan dan pembunuhan. Karena ketika pasangannya itu menyeleweng, itu dia akan kejar sampai dia terbunuh. Karena roh sodomi atau pemburitan itu sangat jahat sekali dan sangat kuat. Oleh karena itu sering di media massa kita mendengar ternyata sumbernya adalah cemburu. Cemburunya itu cowok sama cowok. Nah, itu baru yang terkuat di media massa. Nah, yang belum banyak. Nah, sekarang kita melihat kota Sodom dan Gomora itu pusatnya orang-orang melakukan sodomi satu negara. Jadi satu pemerintahan Sodom Gomora itu hampir semuanya kitab suci menyebut melakukan sodomi.
Sehingga ketika Lot kedatangan dua malaikat yang menyamar sebagai laki-laki tampan, itu sudah rumahnya dikepung laki-laki semua dengan mengatakan apa? Ayo Lot, keluarkan tamu itu, akan saya gauli. Laki-laki sama laki-laki. Itu terang-terangan dan Sodom dan Gomora. Nah, sekarang kita lihat sumbernya. Mengapa Sodom dan Gomora bisa dikuasai namanya sodomi atau pembulitan, yang di hadapan Bapa itu kekejian, kenajisan, sehingga dua kota Sodom dan Gomora Bapa harus menurunkan api dan belerang semua itu. Ini berarti di pemandangan Bapa sangat jahat. Sumbernya adalah kita naik ke atas saja. Dulu setelah kemudian setelah Nuh itu mempersembahkan kepada Bapa Yahweh itu menguduskan tanah, kemudian menanami semuanya tumbuh subur, termasuk ladangnya ladang anggur itu subur. Nah, kemudian Nuh membuat kemah di ladang itu. Nah, karena panen raya, ya Nuh ini mengambil beberapa anggur, memakannya, jadilah dia mabuk. Dalam kemabukan dia disebutkan dalam kitab suci telanjang. Terus kita melihat, saudara, di dalam Kejadian atau Beresit pasal 9 ayat 22, nah, itu mengatakan bahwa Ham tadi masuk. Anaknya ada 3 ya, Sem, Ham, Yafet. Ham ini masuk, kemudian melihat, dikatakan melihat aurat ayahnya atau melihat ketelanjangan ayahnya. Nah, kata melihat saya pelajari dalam bahasa asli kitab suci yaitu Ibrani. Itu dari kata Ibrani ra'ah. Melihat itu dalam Ibraninya adalah ra'ah. R-A-A-H. Ra'ah itu artinya ternyata tidak hanya melihat menonton seperti saya ini menonton, saudara ya. Bukan itu, tapi kenikmatan melihat kepada. Nah, itu arti. Atau mengalami. Atau yang lainnya adalah meraba. Atau memeriksa. Itu kata ra'ah yang ditulis melihat aurat ayahnya. Nah, kemudian saya berdoa pelajari di situ. Mengapa sampai Nuh mengutuk Ham? Apakah cuma melihat saja? Sejak SMP dulu saya bertanya-tanya ini, akhirnya terjawab. Saya pelajari dari kata Ibrani ra'ah tadi. Saya mulai melihat ayat berikutnya, Kejadian 9 ayat 24 sudah. Di situ dikatakan, setelah Nuh sadar dari mabuk dan mengetahui apa yang dilakukan Ham, anaknya tadi ya, terhadap dirinya, dia mengeluarkan kutub. Jadi di sini ada kata, setelah dia mengetahui apa yang dilakukan anaknya terhadapnya. Kalau melihat tadi tidak melakukan, melihat gitu ya, melihat. Tapi ini setelah mengetahui apa yang dilakukan anaknya terhadap dirinya, berarti tidak hanya melihat seperti menonton, tapi seperti tadi, mungkin meraba, mungkin memeriksa, mungkin ada kenikmatan. Inilah saya bertanya kepada Roh Kudus, ini namanya terjadinya sodomi atau pembulitan. Tapi tidak ditulis di dalam kitab suci ini, mungkin terlalu tabu. Tapi cuma apa yang dilakukan anaknya terhadap dia. Nah, pertanyaannya lagi, kita harus detail ya kitab suci. Mengapa Nuh mengetahui setelah mabuknya selesai? Mengapa Nuh mengetahui? Apakah diceritain Sem, Yafet? Jelas tidak. Kan setelah Ham tadi dikatakan melihat dalam kata ra'ah itu terus keluar menceritakan pada Sem, Yafet tentang kejadian.
Tapi di sini kita akan mengetahui, dan untuk mengetahui harus tahu persis orang yang mabuk. Saya punya teman Ronda juga teman-teman yang lain tuh yang suka mabuk. Kalau mabuk itu lucu, bisa juga jalannya semboyongan, naik motor mabuk sendiri. Kemudian kalau yang sering musik mukul-mukul sendiri, barang apa itu sambil nyanyi-nyanyi, itu sedang mabuk. Atau sedang teles sendiri, tiduran, ya, ngomong sendiri. Nah, orang yang mabuk seperti itu. Juga ada teman saya mabuk itu senangnya lepas baju, kemudian muter-muter itu, nari-nari. Nah, saya bilang, kalau kamu mabuk, itu sadar tidak akan lingkunganmu, saya di depan, sadar. Oh, dia bilang sadar ya, dia ngerti. Tapi saya mau melakukan satu nggak bisa, saya menikmati keenakan saya. Itu orang mabuk. Jadi seperti itu, seperti orang gila. Itu yang tidak setelah sadar, setelah disembuhkan oleh kuasa nama Yesus, sembuh. Orang gila itu ditanya ketika gila, kamu kok senangnya telanjang? Orang gila itu akan ngomong, karena terus menerus tubuhnya gatal. Berarti orang gila gatal terus. Selama gila kamu lapar, iya. Haus, iya. Oleh karena itu orang gila juga makan dan minum. Orang gila itu juga gatal-gatal. Nah, karena itu tidak suka berpakaian. Dan kalau dengar suara itu katanya gembrebek gitu, karena itu cari tempat-tempat yang sepi. Itu orang gila. Nah, kalau orang mabuk itu sama, ngerti tapi tidak menyadari untuk bisa melakukan. Oleh karena itu dikatakan kitab suci Kejadian 9 ayat 24 tadi, setelah Nuh sadar dari mabuknya, ia mengetahui apa yang dilakukan anaknya terhadapnya. Jadi bukan hanya apa yang dilihat Ham terhadapnya, bukan, tapi apa yang dilakukan Ham terhadapnya. Berarti ada yang dilakukan anaknya ini terhadap Nuh. Dan itu adalah sodomi, saudara. Kalau dikatakan kata ra'ah tadi jelas itu sodomi. Dan hukum Elohim menyatakan orang yang melakukan sodomi itu akan mewariskan kepada anaknya, kalau tidak anaknya lagi terus-terus sampai generasi 4 dan seterusnya. Ini betul-betul terjadi, saudara. Nah, saya berdoa dan dinyatakan bahwa melalui perkara antara Nuh dan Ham anaknya tadi sudah terlanjut sampai ke Sodom. Mengapa hubungannya dengan Sodom dan Gomora? Anaknya Ham yang dikutuk oleh ayahnya Noah tadi itu punya anak namanya Kanaan. Salah satunya ya, anaknya namanya Kanaan. Kanaan ini punya anak sulung namanya Sidon. Ini anak sekolah minggu perlu ngerti ya, sekolah tempat. Anaknya Sidon. Gurunya harus belajar dulu ya. Sidon. Nah, Sidon ini kemudian sama keluarganya pindah ke daerah subur Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu tanah yang paling subur. Karena itu Sodom Gomora itu yang disebutkan megapolitan. Satu kota yang makmur, semua hiburan ada, tanahnya subur. Pindah di situ. Dan terjadilah, tidak dikatakan dalam kitab suci secara gamblang, di Sodom dan Gomora tumbuhlah satu budaya namanya sodomi atau pembulikan. Ya, saya sejak dulu bertahun-tahun tuh bertanya-tanya. Kalau saya sudah bertanya dalam pikiran, saya tanya Bapak. Di tiap doa saya tanya, sampai Bapak jawab. Juga saya bertanya, mengapa masyarakat Sodom hampir semuanya sodomi? Apakah nggak ada yang ngatur? Terus istri-istrinya gimana? Kok sodomi hampir semuanya? Dikatakan di sini di dalam kisah Sodom Gomora, kalau saudara lihat ya, itu dikatakan bahwa dari kecil, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua semuanya sodomi, dikatakan di sini.
mengepung rumahnya Lot supaya 2 orang pemuda yang tampan-tampan itu mau suruh keluar, mau apa? Digauli. Ini kan terang-terangan sih. Jadi kota Sodom dan Gomora, pusatnya sodomi yang secara massal ini sumbernya dari tadi perkara mabuk. Jadi saudara bisa melihat ya. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa Ham cuma melihat aja kok dikutuk sebesar itu. Itu ayat 22. Tapi ayat 24 saudara, bukan hanya melihat secara bahasa Indonesia menonton, tapi di situ ada hal yang dilakukan. Dan itu terbukti Nuh sendiri mengatakan cerdas setelah dia mengetahui apa yang dilakukan. Itu berarti tidak hanya menonton apa yang dilakukan. Karena sodomi itulah sehingga Noah marah dan mengutuk Ham ini. Dan kutukannya ternyata berlanjut sampai sekarang. Muncullah namanya gereja-gereja sesat, persekutuan umat yang sesat, mengikuti bukan ajaran yang bersumber dari Ibrani umat Yahweh, tapi bersumber dari Romawi yang sudah mencaploknya seperti ini. Ini adalah bukti saudara. Jadi ini masalah. Dan kalau saudara mendoakan orang yang sodomi, hati-hati. Dia sangat kuat, sangat keras. Dan kalau saudara tidak dalam roh sungguh-sungguh akan roboh. Harus di dalam kuasa Roh Kudus. Saya mendoakan yang sodomi itu 2 kali sudah. Seorang anak SMP dan mahasiswa. Dan semua berbebas. Bagaimana sekarang mengatasi masalah sodomi, masalah pencemaran tanah tadi karena penumpahan darah, masalah kekerasan, pembunuhan, dan seterusnya yang bersumber dari keinginan, kesenangan seseorang itu? Tuhan menunjukkan dalam kitab Yakobus juga saudara. Yakobus pasal 4 tadi, tapi ayat 7 dan 8. Yakobus 4 ayat 7 dan 8 menyatakan untuk mengatasi ini, yaitu harus tunduk kepada Elohim dan melawan setan, mendekat kepada Elohim dan menikmati kuasa. Tunduk itu berarti apa kemauan kita harus tidak berlaku, yang berlaku kehendak Elohim. Itu namanya tunduk. Berarti menyetop ambisi kita, kemudian menyerahkan pada kehendak Bapa. Kita mengikuti kehendak Bapa, itu tunduk. Jadi tunduk, orang negara yang tunduk pada penjajah itu berarti semua aturan negara, apa yang dilakukan negara tadi stop. Dia mengikuti apa yang dimaui para penjajah. Itu tunduk namanya. Setelah tunduk kepada Elohim, harus melawan Satan. Maka Satan baru lari. Roh jahat baru lari kalau dilawan. Tunduk dulu tadi ya. Jadi bukan tunduk pada Satan dan melawan saudara-saudara sesama. Bukan tunduk pada Elohim dan bersahabat dengan setan. Ada tidak? Tunduk pada Elohim tapi bersahabat dengan roh jahat. Bukan seperti itu, tapi tunduk pada Elohim melawan setan, melawan roh jahat. Dan jangan lupa mendekat kepada Yahweh Bapa kita. Kebanggaan anak itu selamat kalau bisa dekat dengan bapaknya. Bapaknya yang bertindak. Itu aja ya. Jadi oleh karena itu pemasmur mengatakan hanya dekat Bapa saja aku tenang. Hanya dekat Bapa ada ketenangan. Memang demikian saudara. Tapi untuk praktek perlu belajar dalam itu. Gak bisa langsung mau. Saya belajar bertahun-tahun, saya bisa menikmati dekat Bapa ada namanya ketenangan. Itu nggak bisa langsung ya. Itu harus belajar lewat praktek hidup. Mari yang muda-muda praktek hidup ya. Atasi tantangan, belajar firman Elohim. Kemudian bagaimana untuk melawan si setan?
Efesus 6 ayat 10 dan seterusnya dikatakan kita ini harus memanggil kuasanya supaya mungkin tetap tegak berdiri dan di dalam kuasanya. Artinya apa? Kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Yahweh di dalam kita. Nah, kalau kita dekat Bapa kan rohnya dalam kita, kuasanya mengalir dalam kita, betul kan? Tuhan Yesus juga menegaskan lagi, kamu itu ranting dari pokok anggur. Kalau rantingnya dipotong, hubungannya dengan pokoknya berhenti. Untuk sementara rantingnya tetap hidup kan, setelah dipotong berhari-hari tetap jaya ya, bisa menikmati kelimpahan, tapi terus kering dibakar. Tapi kalau ranting melekat pada pokok pohon, itu akan terus tumbuh subur. Ranting hidup karena pokoknya. Kita kalau menyadari sebagai ranting-ranting pokok, atau kita ini rantingnya dari pokok yaitu Yesus. Kalau kita terus melekat pada Yesus, kuasa Yesus dalam kita, hikmahnya adalah dalam kita. Pengenalan, pengertian bersumber dari Yahweh Elohim besim Yesus. Kalau kita melekat pada Bapa Yahweh atau Yesus Masya, mengalirlah kuasa. Karena itu kalau kita suruh melawan setan, tadi dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 7, itu mungkin dan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa jahat apapun dilawan. Karena itu saya mengajak saudara semua, kalau saudara sudah yakin melekat pada Yahweh, kuasanya ada di dalam saudara, usir. Mungkin di rumah itu kok masalah sepele rame, enak-enak duduk-duduk minum teh gitu ya, ngomong-ngomong, tiba-tiba hanya masalah kaki deg-deg gitu ya, gerak terus saja, ditegur aja marah jadi rame. Ini nggak wajar namanya. Suami istri ngomong-ngomong, cuma ngomong salah sedikit aja jadi dibesar-besarkan, terus sampahnya masa lalu diukur lagi saja, ubah-ubah masuk kekurangan masa lalu diobok-obok lagi. Ini sudah tidak baik. Ketika orang mengobok-obok sampah masa lalu muncul, itu mulailah terjadi kejahatan. Saudara tahu mengapa Ham ini juga di samping tadi melakukan sesuatu dengan ayahnya, juga menceritakan kejadian ayahnya kepada saudaranya. Dan Roh Kudus mengatakan bahwa orang yang menceritakan atau membicarakan dosa-dosa orang lain itu terkena kutuk lebih besar daripada yang melakukan kejahatan. Jadi yang menyiarkan, membicarakan dosa-dosa orang lain, misalkan siapa, maka yang dibebankan atas dosa, hukuman atau kutuk itu akan menimpa orang yang menceritakan lagi lebih besar daripada siapa yang berbuat dosa. Mengapa Ham harus dihukum juga seperti itu? Karena dia menceritakan yang seharusnya Sem dan Yafet nggak ngerti, jadi ngerti. Kalau orang sudah diberitahu kekurangan orang lain, mesti pikirannya berubah, saudara. Betul nggak? Misalkan saya cerita si A itu gini-gini loh, nggak suka menipu gini-gini. Padahal dia nggak ngerti kalau yang saya ceritain itu dia suka menipu. Dan saya bilang si A itu suka menipu itu hanya imajinasi saya atau kata orang aja, belum tentu. Saya cerita orang lain akan berpikir terus ngambil sikap pada si A. Tadinya baik terus jaga-jaga jarak. Oleh karena itu saya akan kena hukuman lebih besar daripada yang saya ceritain dari si A yang melakukan tadi. Jadi ini akan berbahaya. Jadi jangan sampai membongkar. Suami istri kalau bertengkar jangan sampai membongkar sampah, jangan sampai mengungkit masalah. Anak-anak dengan orang tua jangan membongkar masalah. Kita hidup di masa depan, panggilan surgawi di depan kita.
Mari kita berlari ke depan, bukan ke belakang. Kalau saudara ada masalah, mungkin masa lalu, kejelekan tentunya, itu akan menghambat. Berarti saudara akan mundur ke belakang, nggak tumbuh-tumbuh kerohanian saudara. Ini harus belajar dalam hidup. Oleh sebab itu, di dalam kitab Efesus 6 setelah kuasa ada, dikatakan pergunakan selengkap senjata Elohim. Ada firman, ada doa, ya, ada pelayanan khusus untuk mengusir roh jahat. Itu kalau Roh Kudus sudah di dalam kita. Murid-murid Yesus 12 itu sebelum penuh Roh Kudus kalah. Cuma perempuan ini, kamu dulu kenal Yesus atau yang disalib itu? Petrus saja menolak. Oh enggak, saya tidak kenal. Karena apa? Petrus belum diberi Roh Kudus, belum ada kuasa Elohim. Setelah Petrus diberi Roh Kudus, kuasa Elohim, dia bukan hanya sembunyi, tapi dia memancarkan, inilah Yesus Tuhan saya, inilah Yesus Juru Selamat. Kalau ada Roh Kudus, kita bisa berani berbicara, setan takut. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, saya ingatkan lagi, sumber pembunuhan, kekerasan, cemburu, iri hati, sumber perkelahian sampai pembunuhan bersumber dari sini, dari kesenangan hati kita yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, bagian kita adalah menghambat supaya kesenangan kita itu jangan sampai melampiaskan dosa. Ya, kalau kita belum bisa memenuhi kepuasan, berdoa. Ya, berdoa tapi bukan untuk takabur atau hal yang jahat. Berdoa supaya kita bisa. Sebab setiap orang punya kesenangan yang berbeda-beda. Jangan sampai kesenangan yang tidak terpenuhi mendatangkan kekerasan, pembunuhan. Kalau saudara di rumah, di jalan, di kantor, di tempat usaha, mulai besok saudara ada gangguan untuk hal ini, ingat, sumber pertentangan, sumber perang, sumber konflik, sumber kekerasan, pembunuhan adalah kesenangan di dalam kita yang tidak terpenuhi. Karena itu dibutuhkan adalah harus sabar, belajar itu. Marilah saudara, dengan kekuatan firman Elohim ini, dengan kekuatan Roh Kudus, Yahweh datang atas kita dan membuat kita mampu melakukan, mengatasi masalah, dan kita mampu mencegah untuk kepuasan kesenangan kita, tapi untuk kesenangan Yahweh Bapa kita. Haleluya. Jadi semua orang yang menyenangkan Bapa itu adalah orang yang melayani Bapa. Karena demi melayani Bapa, kesenangan kita harus diraih. Supaya timbul tidak marah, tidak kekerasan, itu diraih. Kalau anaknya rewel terus kita mau marah, diraih. Kita marah kan karena terganggu tugas kita. Tugas kantor buahnya nangis terus. Nah, kita berarti kesenangan kita tugas kantor selesai, anak dibiarkan nangis malah dipukul. Nah, itu namanya dosa. Jadi kepuasan kita, tugas kantor yang harus diselesaikan. Kalau anak-anak nangis, anaknya dulu diselesaikan dengan damai sejahtera. Bukan tugas kantor terlambat dah. Ya. Nomor 2, setelah anaknya selesai, baru tugas kantor diselesaikan. Mungkin lembur harusnya, ya tidak apa. Tapi demi anaknya terpenuhi kepuasannya, bukan kesenangan kita. Mari kita berbuat dengan kasih dan kuasa Elohim. Bapa Yahweh memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami menurunkan kuasa Roh Kudus yang memampukan saudara-saudara kami ini mengatasi masalah sesuai firman-Mu ya Bapa. Demi nama Yesus, Roh Kudus turun untuk memberi kekuatan, hikmat, memberi ketenangan, damai sejahtera, menguasai setiap orang di tempat ini untuk bisa menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa. Demi nama Yesus Mesias, kemuliaan bagi Bapa, berkat Bapa atas kita. Amin.